Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C NPM 2478292. Ini saya akan membuat video hands on materi AKED mata kuliah teknologi IoT pada lab 4.1.6 yang judulnya Explore the Smart Home. Objektif atau tujuannya pada part 1 Explore the Smart Home, pada part 2 Edge Computing in the Smart Home. Background atau skenario nya, in this activity, dalam aktivitas ini you will explore smart home. Kamu akan explore contoh rumah pintar. Tergantung aplikasinya, data diproses dengan cepat dari yang terdekat. Dia langsung mengambil tindakan tanpa harus ke internet, contohnya langsung di tempatnya. Contoh dari the smart home example, contoh dari rumah pintar, dia akan menggunakan edge computing untuk memonitoring dan aksi dari level deteksi asap dari rumah, dari dalam rumahnya. Masuk ke instruksi pada part 1, explore rumah pintar, explore the smart home. Memahami alat-alat di rumah pintar. Biasanya ASP mengirim internet menggunakan mengirim data dan video menggunakan satu kabel koaksial. Starting from attic, mulai dari atap, koaksial digunakan untuk mengirim video dan sinyal dari data sinyal. Yang A, dua koaksial kabel keluar, filter topologi show. Oke, di sini ada koaksial kabelnya, koaksial splitter ada di topologi. Lalu ada pertanyaan, which device does the coaxial cable connect to? Kabel, maksudnya kabel koaksial ini koneksi kemana, nyambung kemana? Di sini terlihat di topologi kita, yaitu koaksial kabel nyambung ke TV dan kabel modem untuk internet dan TV untuk sinyal buat videonya. Oke, selanjutnya, to which device does the kabel modem connect? Kabel modem connect ini nyambung ke di sini, nyambung ke home gateway, gunanya untuk berbagi jaringan rumah, dia sebagai pusat kendali rumah, jaringan di rumahnya. Jadi dia itu kayak ibarat otak jaringan rumahnya. Dia akan memberi koneksi ke semua perangkat yang ada di sini. Lalu the home gateway pakai tracer. Oke, sebentar, ini ada not, tapi saya kurang mengerti bahasa Inggris, teman-teman. Garis putus-putus untuk menghasilkan koneksi dari kabel wifi. Untuk menampilkan koneksi nirkabel, kita bisa klik option lalu preference dan kita show height dan kita matikan checklist ini. Nah, maka dia akan terlihat kabel putus-putus ini adalah wireless connection. Terlihat mana saja yang menyambung. Oke, di sini ada list all home device connect to home gateway. Sini terlihat ya, yang tersambung adalah smart lamp, smartphone, tablet, smart alarm, smart water meter, smart sprinkle, smart coffee maker, lalu MCU,
lalu ke smart door. Lalu yang step 2, interacting with the smart home. Interaksi bersama rumah pintar. The device in the smart home can be monitored. Device dalam rumah pintar dapat memonitoring dan mengontrol remotely karena smart device perangkat pintar terhubung ke gateway interface tablet. Jadi kita bisa mengontrolnya lewat tablet, smartphone, dan laptops karena dia adalah perangkat pintar yang menggunakan IoT, teknologi IoT. Pada A, klik tablet, lalu ke desktop, dan kita masuk ke IoT monitor. Sini ada IoT monitor, teman-teman. Kita ada IP address, sama ya. Kita login menggunakan username admin dan passwordnya admin. Nah, di sini ada pertanyaan. What is display? Apa yang ditampilkan? Tampilannya yaitu seperti ini. Seperti ya dashboard control untuk alat smart home kita, alat pintar kita. Lalu kita bisa melihat statusnya di sini. Smart door ya, ada unlock, on off, dan juga ini smoke detektornya menampilkan level dari CO asapnya. Oke, lanjut. The smart door is currently unlocked. Digambarkan dengan lampu hijau. But di lock remotely. Klik the smart door. Kita akan melihat di sini smart door ini ya teman-teman. Kita lock maka dia berwarna merah. Lalu jika kita unlock dia akan berwarna hijau. Was the door locked? Bagaimana kamu tahu? Jika dia terkunci, maka dia berwarna merah di ininya. Lampu indikatornya berwarna merah. Jika dia terbuka, lampu indikatornya berwarna hijau. How do you know? Bagaimana kamu tahu? Jadi saya bisa melihatnya dari indikator. Lalu klik the smoke detector. Nah, sini. Klik the smoke detector. Lalu ada pertanyaan. Apa level smoke detector? Level asapnya berapa? Kita lihat di sini levelnya 0 ya teman-teman. 0. Bisa beda tergantung kondisinya nanti. Cuma di sini can the smoke detector be controlled? Bisakah smoke detector kita kontrol? Ini jawabannya tidak bisa teman-teman, cuma bisa kita lihat saja, kita monitoring, nggak bisa kita kontrol dari sininya, dari dashboardnya ini, dari IoT monitornya. Oke, lanjut. Smart device can also be controlled. Perangkat pintar akan selalu bisa dikontrol secara langsung. Representing seperti interaksi fisikal. Dalam logical walk, tahan Alt dan klik Smart Coffee Maker. Oke, di sini kita tahan Alt lalu kita dia akan menyala. Ini terlihat seperti dunia nyata teman-teman ya, untuk kita menyalakan menghidupkannya. Oke. Tekan tahan Alt lalu tekan Smart Coffee Maker. Dia akan menyala. Matikannya juga sama seperti itu.
Oke, lanjut pada part 2. Edge computing in the smart home. Edge computing dalam rumah pintar. MCU. MCU ditambahkan kesamaan pintar. Digunakan untuk digunakan untuk monitor asap, the smoke level by read, membaca dari smoke sensor. MCU. Oke. The MCU is programmed automatic. MCU diprogram untuk otomatis membuka jendela, pintu garasi, dan akan mengencangkan kipas. Aksi ini only reverted when CO level saya butuh bantuan dari Google Translate. MCU yang ditambahkan ke rumah pintar digunakan untuk memantau tingkat asap. Jika tingkat karbon monoksida meningkat di atas 10. Jika tingkat CO di atas 10, maka program dari MCU akan otomatis membuka jendela, pintu garasi, lalu menyalakan kipas dengan kecepatan tinggi. Tindakan ini hanya akan kembali jika asapnya kembali normal. Oke. Pada bagian 1 run the classic car. Oke, di sini ada di topologi classic car. Jalan, lalu klik the tablet located. Sini tablet, desktop, masuk ke tablet, desktop, web browser, in the address bar enter 192.168.25.1. Kita akan login menggunakan admin, lalu passwordnya juga admin. Submit. Admin username, masuk ke web browser, masuk ke 192.168.25.1. Go home gateway login, admin, wrong username, sepertinya kita coba langsung saja di IoT monitor, teman-teman ya.
Saya bingung kenapa tidak bisa login di situ. Oke, login kita di sini. Nah, di sini berhasil ya. Klik the smoke detector. Oke, kita dari di sini start car engine. Oh, kita akan menjalankan mobil ini, menghidupkannya dengan perintah yang sama, alt klik. Oh, dia akan hidup, akan mengeluarkan asap. Lalu kita kembali ke tablet tadi. Lalu sini ada pertanyaan, what happened to air inside? Apa yang terjadi pada sama udara di rumah pas mobil dinyalain, pas mobil dihidupkan? Lalu jawabannya yaitu apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Nah, di sini naik ya CO-nya. Yang maksudnya udaranya, CO-nya meningkat, udaranya jadi jelek. Jadi kadar CO-nya naik drastis yang menandakan berbahaya. Lalu yang kedua ya, yang bawahnya, what's happened to air inside? Apa yang terjadi pada udara setelah MCU ambil tindakan. Apa yang terjadi pada udara setelah MCU open the doors, windows, dan start fan? MCU langsung buka semua pintu, langsung buka pintu dan jendela karena udaranya jelek, agar udaranya keluar gitu, agar bisa lebih baik. Udara CO-nya bisa bersirkulasi, bisa keluar. Oke, selanjutnya Louis MCU close the door. Louis the MCU close the door. Apakah MCU close the door karena menutup pintu and stop fan? Jawabannya iya, dia akan menutup semuanya, menutup pintu, jendela, dan mematikan fan, mematikan kipas jika setelah kadar CO-nya turun, semuanya akan ditutup lagi dan kipas akan dimatikan. Oke, selanjutnya what's happened? We'll still monitoring the level. Oke, kita tetap di sini. Stop the engine. Oh, kita stop. Kita klik alt, lalu klik alt, lalu klik ini mati, lalu kita break lagi. Pertanyaannya, what's happened to air quality inside? Apa yang terjadi pada udara setelah mesin dimatikan? Jawabannya itu dia akan menurun ya. Ini kita lihat sendiri, udaranya jadi bersih dan CO-nya turun, kadar CO-nya turun. Oke, selanjutnya apa yang terjadi, what happened to the doors, window, and fan? Oh, apa yang terjadi pada, kita lihat di sini. Kita lihat di sini juga kipasnya berhenti berputar dan pintu pun otomatis. Nah, kita lihat di sini ya, alt. Nah, jika di sini apa? Jika mobil dinyalakan, mesin mobil dinyalakan, maka pintu akan terbuka, lalu kipas akan kencang, dan ini jendela akan terbuka karena kadar udara CO-nya jelek. Jadi di sini buat membuang udaranya. Lalu jika kita matikan mesinnya, nah, ada pertanyaan, apa yang terjadi? Nah, akan kembali menutup karena
kadar CO-nya sudah turun, jadi tidak perlu lagi. Oke, sudah sampai penghujung teman-teman, sudah sampai akhir. Kita dah jawab pertanyaannya juga di reflection. Di sini ada reflectionnya, kita gunakan Google Translate. Contoh ini menunjukkan contoh ini menunjukkan bahwa keputusan antara menyelesaikan cloud bergantung pada aplikasinya. Dalam contoh rumah pintar, edge computing merupakan opsi terbaik. Data yang dihasilkan oleh sensor asap diproses dan digunakan untuk membuat keputusan. Oh iya, nah jadi gunanya IoT ini juga dapat mencegah bahaya teman-teman ya. Contoh saja tadi, jika kurang respon dari MCU, kurang mengirim respon ke smart fan, window, dan smart door, maka kadar CO-nya akan menumpuk, jadi bahaya buat dalam rumah. Jadi itu gunanya IoT buat smart home ini. Contohnya saja, dia dapat mendeteksi kadar CO lalu akan membuka pintu untuk membuang gas karbon monoksidanya. Oke, saya rasa cukup untuk pengerjaan Cisco Packet Tracer Lab 4.1.6 Explore the Smart Home. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.